Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tasyakur daily yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Semua orang Islam dimanapun berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaannya dengan meningkatkan intensitas ibadah dibanding bulan-bulan lainnya. Meskipun demikian, ada 3 orang atau golongan yang terhalang memperoleh semua itu. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu siapa mereka? Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari yang wafat tahun 1992 Masehi, seorang ulama hadis kenamaan asal Maroko. Dalam salah satu kitabnya Ghayatul Ihsan menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah dalam kitabnya. Ia lalu memberi judul hadis ini Al-Mahrum Man Hurima Hira Ramadan, yang artinya orang yang terhalang adalah orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Berikut redaksi hadis yang dimaksud tentang 3 orang yang terhalang kebaikan bulan Ramadan, yang artinya dari Ka'ab bin Ajrah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadirlah kamu semua ke mimbar. Maka kami pun hadir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke anak tangga pertama, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga ketiga, beliau katakan lagi amin. Ketika beliau turun, kami bertanya mengklarifikasi, wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku. Ia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni. Maka aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga yang kedua, ia berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut, ia tidak bersolawat kepadamu. Aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga, ia berkata, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya atau salah satu dari mereka, akan tetapi itu tidak membuatnya masuk surga. Maka aku katakan amin. Imam Al-Hakim menilai sahih hadis ini. Hadis ini mempunyai banyak jalur periwayatan dan redaksi. Makna redaksi hadis, orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni karena ia lalai di bulan ini, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau maksiat, dan ia tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat, sehingga sampai bulan Ramadan habis ia tidak mendapatkan pengampunan.
disebutkan dalam redaksi hadis yang lain, yang artinya orang yang ketika namamu disebut di sampingnya ia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah melaknatnya. Hal ini menunjukkan kewajiban bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Jika namanya disebut berulang-ulang kali dalam satu majelis, maka cukup dengan bacaan sholawat pada kali pertamanya saja. Mana hadis yang lain, karena ia melalaikan hak kedua orang tuanya dan ia tidak berbakti kepadanya, sehingga ia berhak mendapatkan laknat dan masuk neraka. Dari hadis dan penjelasnya dapat disimpulkan ada 3 orang yang terhalang kebaikan Ramadan, yaitu yang pertama, orang yang menemui bulan Ramadan namun tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan sebab ia lalai dengan melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat hingga Ramadan berlalu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut ia tidak bersolawat kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang masih menemui kedua atau salah satu orang tuanya namun ia menyanyiakannya dengan tidak berbakti dan melalaikan hak-haknya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk dari ketiga golongan tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.